Gara-gara saya milih Prabowo, suami saya milih Anies, saya ditalak. Setiap datang pemilu, aku rasa-rasanya trauma deh sayang. Saya pengen apa yang saya pilih, istri harus ikut, biar nggak jadi istri durhaka. Ya. Jadi harus ikut saya dong berarti. Saya pilih A ya dia harus A. Saya pilih Anies, saya ikut Anies. Ini serius nih? Cuman gara-gara setiap pemilu lo mau cerai gitu? Nggak tahu kenapa dia selalu begitu. Lo berapa tahun di sini kah? Udah 13 tahun. Padahal. Tapi setiap pemilu nih pasti ngajak ribut. Gara-gara beda pilihan ya. Boleh gitu. dong. Oh gitu ya? Iya harus nurut apa kata dia. Oh gitu, nggak boleh gitu mas, demokrasi bro. Oke. Nah ini menarik nih, guys. Mumpung sekalian nih, gue pengen minta doa restu juga ya buat kalian penonton gue yang tinggal di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri untuk memilih saya kalau misalnya yakin sama program-program yang udah pernah kita jalankan dalam rangka advokasi dan membantu banyak orang. Ya, silakan boleh coblos Uya Kuya untuk jadi DPR RI. Ya, saya dari Partai PAN untuk DPR RI cari kertas yang warna kuning DPR RI. Buka cari Partai PAN, nanti cari nomor 2 Uya Kuya, ya, gitu. Terus Astrid juga istri saya, juga nyalon jadi DPRD untuk wilayah Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Setiabudi, Pesanggerahan, dan Cilandak. Caranya buka kertas yang biru DPRD, cari Partai PAN nomor 12, di bawahnya ada nomor 2 Astrid Kuya, coblos. Tuh. DPRD Astrid, Uya Kuya DPR RI. Untuk WNI yang di luar negeri juga semua di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Arab, Amerika, Jerman, semua, Australia bisa pilih saya juga. Ya, oke. Ini menarik nih. Kamu tinggalnya di mana? Manggarai. Manggarai? Kecamatannya? Setiabudi. Oh, Manggarai Setiabudi. Oh, dapil saya nih. Iya dong. Dapil saya. Setiabudi kan? Iya. Iya. Wah, gue kebetulan Uya Kuya, Jakarta Selatan DPR RI di Setiabudi juga. Astrid juga DPRD di situ. Pilih gue sama Astrid kan ini? Jelas Mas Uya dong. Kalau lo? Kalau Mas ya? Oh, harus masuk ya, harus. Berarti nggak apa-apa dong ya. Bebas Harus tapi kan harus iya, ada pilihan lain. Belum yakin, boleh dong. mungkin kalau udah kenal bisa ya. Kita demokrasi itu boleh dipaksakan. Ya, oke. Tapi yakin nih? Yakin. Mau dihipnotis di sini? Mau. 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 Oke, menarik nih. Kita nggak pancing sih. Mau cerai setiap pemilu, mau cerai 13 tahun nikah, serius nih. Gara-gara beda pilihan. Iya, penasaran gitu loh kita jadi kita buktiin di sini kenapa kamu begitu terus gitu loh. Gitu ya? Iya. Oke. Oke, ya udah. Oke. Ya udah, namanya siapa? Lulu. Lulu. Kalau Masnya? Wendai. Wendai. Iya. Udah 13 tahun nikah? Iya. Udah 2 kali pemilu nih berarti? Iya, betul Om. Nikahnya? 2012. Oke, 2014, 2019. Masalahnya dari tahun pemilu yang kapan nih? Tahun kemarin deh. 2019? Iya. Oke, ya udah. Tapi emang setiap pemilu kayak gini kita ribut. Rese dia apa lo nih? Dia. Oke, iya. Oke, nama lu siapa tadi? Lulu. Lulu, Mas? Wendai. Wendai, oke. Sini Mas Lulu. Oke, buka tangannya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan Oke, untuk orang yang tersentuh dengan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang ingin kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Apa sih masalahnya apa? Coba Lulu ceritain lu. Oh, setiap pemilu tuh pasti dia ngajak ribut Om. Terus? Katanya mau ceraiin aku. Mau ceraiin kamu? Ini gara-gara saya milih Prabowo, suami saya milih Anies, saya ditalak. 1. Oh gitu? Suami, iya. Jadi gara-gara kamu dukung Prabowo, suami kamu dukung Anies? Iya. Terus? Ya katanya kita pisah aja kayak gitu. Kata dia sih harus nurut apa kata dia. Soalnya kan dia imam. Iya dong Mas. Harusnya dia harus nurut. Saya kan kepala keluarganya. Jadi saya pilih apa, dia harus pilih apa. Nggak bisa Ikutin gitu. saya. Ini demokrasi, nggak boleh begitu. Saya waktu gubernur Jakarta aja, saya sama istri saya beda pilihan. Iya. Tapi kita nggak berantem tuh. Iya, tapi kan gini Mas, beda. Ini kan rumah tangga saya. Ya, tapi saya lu, sama dia. Gini. Pemilu itu cuma sementara, bos. Ya, pilihan presiden sementara. Tapi ke rumah tangga lu kan selamanya. Sama juga nih, kalau orang berantem cuma gara-gara pilihan presiden beda, itu orangnya bego banget menurut gua. Ya, gue juga paling benci nih di grup-grup WhatsApp gue sekarang udah mulai ribut gara-gara beda pilihan.
Padahal yang di grup sahabat saya orang-orang berpendidikan. Dulu saya menurut itu dangkal otaknya tuh. Sorry bos, ini gue bukan ngomong lo nih. Gue apa mas, tapi kan ini balik lagi nih rumah tanggaku kan. Oke. Dimana saya kan pemimpin keluarganya nih. Iya. Imamnya nih dia nih. Iya. Jadi harus ikut saya dong berarti. Saya pilih A ya dia harus A. Saya pilih Begitu. Anies, saya ikut Anies. Dia Prabowo. Dia Prabowo. Oke, menarik nih. Yang bikin suami saya mau nalak saya gara-gara saya milih Prabowo. Padahal tahun kemarin saya nggak milih Prabowo, saya milih Jokowi. Waktu 2019. Iya, Suami kamu dulu? Prabowo. Jadi 5 tahun yang lalu kamu Prabowo. Iya Prabowo lah. Terus sekarang ke Anies. Sekarang ke Anies. Betul. Dia 5 tahun lalu Jokowi. Iya betul. Sekarang ke Prabowo. Betul. Ya Prabowo kan pilihan lo juga 5 tahun yang lalu. Ya, tapi kan kemarin, sekarang kan beda. Harusnya Oke. dia harus ikut saya lagi. Waktu 5 tahun yang lalu aja saya pilih Jokowi, dia ngamuk-ngamuk. Katanya harus pilih Prabowo. Sampai efeknya? Iya itu, katanya mau ceraiin saya. Ngamuk-ngamuk dia. Tapi akhirnya 5 tahun lalu menang Jokowi kan? Iya, waktu 5 tahun lalu dia kan kalah tuh Prabowo. Oh. Saya kan seneng kan karena Jokowi menang. Oke. Ngeledek gitu sama dia. Cuman dia menang, dia kesel. Ngamuk-ngamuk di rumah, piring-piring pada pecah semua. Dilempar-lemparin. Enggak, itu kesenggol. Oke. Kesenggol nggak pecah. Sekarang masih aman nih? Ini mah masih aman kayak gini. Saya jadi kayak disomasi sama suami sendiri. Pokoknya harus pilih Anies tahun ini katanya. Harus. Kata suami kamu? Iya. Ya udah mas, lo pilih Anies, dia pilih Prabowo ya. Udah beda-beda, kenapa sih? Nggak bisa Mas Uya. Pokoknya dia harus ikut saya pilih Anies titik. Oke, sekarang nanti gue tanya. Lo kenapa pilih Prabowo? Ini kita jadi kayak ini ya, kayak acara kampanye di tempat saya ya. Iya. Tapi masih fair ya kan? Siapa aja boleh di sini ya. Oke. Prabowo tuh sekarang deket ya sama ibu-ibu. Oh gitu, ya. Gemoy. Gemoy, oke. Terus? Terakhir apa? Dia sempet joget-joget kan. Itu yang bikin gemes banget, gemes banget. Tuh kan Mas, tuh dia gatel nih. Coba sekarang joget-joget apa manfaatnya buat negara kita coba, ya kan? Pilih pemimpin yang cerdas. Oke. Joget kata suami kamu, joget-joget itu apa manfaatnya buat negara gitu? Oh, joget-joget kan itu ini aja, apa sih? Santai, jadi dia deket sama kita, deket sama masyarakat gitu loh. Dan yang jelas Prabowo tuh presiden yang nggak pencitraan sama masyarakatnya. Dia kan disiplin, tegas, tapi pembawaannya tetap luas kan. Prabowo yang sekarang. Oh beda sama yang dulu? Beda. Joget-joget itu kan bukan bikin dia jadi nggak ada isinya kan, dia emang tetap gemoy kan. Oke, gemoy berarti berhasil nih, gemoy berhasil nih. Emang Mas mau punya presiden nanti yang hobinya cuma joget-joget doang, ya kan? Kita juga Nah, harus. kalau ini gue nggak setuju sama lo gini. Ya, joget-joget itu bener katanya, joget-joget tuh bukan berarti nggak ada isinya. Ya. Ya bro, nggak menjamin. Kayak sekarang intinya gini, kayak gue ya di entertainment, Uya tukang gimmick lah, tukang bercanda gitu kan, segala macam. Tapi emang gue berarti menjamin gue gak ada isinya? Enggak juga bro. Gue sarjana politik, fisip UI, Universitas Indonesia. Gue serius bisa, santai bisa. Bener gak sih? Iya sih. Bener. Tapi gue juga hargai pilihan lo. Bukan berarti gue juga lo harus tahu pilihan gue ya. Tapi intinya adalah hargain setiap pilihan orang. Nah sekarang gue tanya biar fair, kenapa lo suka manis? Nah, kalau saya pribadi nih ya suka Anies. Anies aja udah lihat karakternya ya. Kita lihat aja pakai kacamata. Kan udah pasti orang cerdas. Oke. Pribadinya bagus, ya kan? Udah pasti nggak suka joget-joget kan? Oke. Berarti kan mendidik nih kita sebagai rakyatnya nantinya biar jadi pinter, milih pemimpin yang baik bagaimana. Jadi rakyat yang cerdas lah kita. Terus Pak Anies juga kalau pidato kan pinter ya kan, terarah, bagus. Tuh, kalau laki lo, Pak Anies kan pinter, cerdas, pidatonya bagus, pinter ngomong. Percuma Mas Uya, ngomong doang, nggak ada buktinya, nggak ada realisasinya. Sekarang
Pak Prabowo apa realisasinya coba? Oke, cukup perdebatan itu Mas. Saya nggak mau acara sini jadi kayak debat capres ya. Ya. Nah, lo sekarang kenapa nggak milih Pak Ganjar misalnya gitu? Nggak kenal saya sama Pak Ganjar. Tapi Prabowo emang lo kenal? Ya kan emang ngefans. Tapi Pak Anies kenal nggak? Kenal. Kenal tahu gitu maksudnya? Tahu. Ya Pak Anies kan gubernurnya kita, Om. Oh, jadi presiden beda nih? Beda. Tapi gue mau nanya nih, mumpung lagi ini. Kalau DPR RI, DPRD, lu gimana? Pilihannya suka beda nggak sama dia dulu? Terus terang aja kalau DPR nggak pernah nyoblos. Hah? Nggak pernah nyoblos? Golput aku, Mas. Kenapa? Yang ada pilihan. Lagian DPR nggak pada kenal orangnya. Ngapain nyoblos? Oh gitu? Iya. Ya, tapi kan satu orang kayak yang lu coblos gitu? Nggak ada yang saya kenal. Daripada aku salah nyoblos, nanti nyesel ujung-ujungnya. Tapi tahun ini lo nyoblos ya DPR DPRD. Ini kan gue nyalek nih. Lu bilang tadi kalau 5 tahun lalu karena nggak kenal. Karena kira-kira golput apa enggak nih? Kayaknya tahun ini aku nyoblos deh. Aku nyoblos Om Uya, kan kenal sama Om Uya. Oh, DPR RI ya. Iya. DPRD-nya Astrid Kuya coblos nggak nih? Iya dong. Karena kenal. Kenal. Oke, bagus. Dapat satu pemilih. Nah, istrinya milih gue nih. Lu milih ya? Nah, no comment ya. No comment. No comment. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Tak kenal maka kata saya, belum kenal ya kan. Daripada lu milih orang yang di spanduk doang, lu nggak pernah ketemu orangnya kan? Iya. Oke, nggak apa-apa, biar dia mikir. Oke, dan kalau begitu, masalah apa lagi yang sering diributin sama suami lu nih? Masalah bubur aja bisa jadi masalah besar. Masalah bubur? Iya. Kenapa tuh? Ya dia suka bubur yang nggak diaduk. Aku suka bubur yang diaduk, Mas Uya. Terus? Ya kata dia, norak banget bubur diaduk-aduk gitu. Nggak enak liatnya. Terus dia selalu maksa-maksa kalau lagi makan bubur jangan diaduk. Pengennya sama gitu kayak dia, nggak usah diaduk-aduk buburnya. Kenapa sih, Mas? Ya sekarang itu bubur udah enak bentuknya. Sekarang kalau mau makan diaduk-aduk, ya pasti beda dong rasanya Mas Uya. Ya kan udah biasa, itu kan kesukaan bini lu. Iya, tapi kan nggak enak Nah, aja liatnya. Kendak nih, berarti kan nggak dia begitu. Ya bukan begitu Mas. Ya memang nggak enak aja rasanya, jadinya. Oke. Terus masalah apa lagi? Itu Mas Uya, kan aku biduan nih. Oh, biduan dangdut? Biduan, iya. Iya. Suka goyang-goyang kan, terus Nyanyi? iya. Dia suka nungguin kadang-kadang enggak. Dia kalau nungguin rese, kalau ada yang nyawer suka marah-marah. Katanya nggak usah nyanyi lagi, diam di rumah. Pas dia kan nggak setuju aku nyanyi nih, suruh berhenti. Pas giliran aku di rumah ngurusin anaknya, katanya kamu di rumah terus ngapain kek, kerja apa kek, ini gitu. Terus kamu kerja? Ya nyanyi lagi. Terus? Ya marah lagi, marah aja terus. Oke, dia nggak suka kamu nyanyi? Nggak suka. Gini Mas, bukannya saya nggak suka dia nyanyi. Kalau nyanyi itu kan banyak orang yang nyawer, ya kan? Nyawernya kadang-kadang suka berlebihan, mepet-mepet sini, mepet-mepet sana. Ya saya cemburu lah jadi suaminya. Oke, tapi kalau disawer, uang sawerannya buat siapa? Buat kita bersama, padahal membuat kebutuhan. Oke, tapi sekarang kamu masih nyanyi? Masih. Aku tuh pengen keluarin unek-unek, Mas Uya. Aku pengen suami aku tuh sadar. Jangan terlalu memaksakan kehendak dia. Aku juga ada batasannya kok. Jangan apa-apa harus nurut sama dia, ikut apa kata maunya. Aku pengen dia juga kasih aku kesempatan. Terus kemarin juga sempat ada yang ngajak aku rekaman. Dilarang sama suami aku, nggak boleh katanya. Kalau kamu mau banget? Iya. Kamu senang, nyanyi itu senang? Seneng. Hobiku itu Mas Uya. Dan dangdut tuh, spesialis dangdut? Iya. Oke, nanti kalau kita bikin acara-acara, ya kan, pakai nih. Udah lama jadi penyanyi? Baru. Baru berapa lama? Ya, jalan 2 tahun. Oke, sekarang coba di depan suami. Di depan kamu ada suami, kamu pengen ngomong apa? Sayang, aku mau kamu ngertiin aku, kasih aku kesempatan, kasih aku kebebasan. Jangan marah-marah terus.
Aku juga kerja, nyanyi untuk kita. Terus yang soal pemilu yang kamu selalu bilang mau talak aku, yang selalu ngajakin ribut setiap datang pemilu. Kenapa sih sayang? Sampai setiap datang pemilu aku rasa-rasanya trauma deh sayang. Saya sampai berharap setiap pemilihan presiden tuh pilihan kita sama. Tapi nyatanya? Nggak pernah sama. Harusnya kalau nggak sama pun kita harus tetap jalan bersama kan Om Buya. Aku juga nggak mau kayak 5 tahun yang lalu pas pemilihan presiden kamu kalah, kamu marah-marah. Dan aku yakin juga tahun ini Prabowo menang. Semoga kamu nggak marah-marah. Iya, kalau Prabowo menang, ya kamu jangan marah-marah. Kalau Anies menang, pendukung Prabowo sama Ganjar juga jangan marah-marah. Itu yang paling benar, yang paling enak, ya nggak? Siapapun itu kan putra terbaik bangsa, ya nggak? Harus kita dukung. Oh nggak bisa Mas. Kok nggak bisa? Tetap pilihanku ya Iya. itu. Lo punya pilihan, ya harus mudah-mudahan kita harus saling menghargai pilihan masing-masing. Ya? Enggak Mas. Oke, nggak apa-apa. Oke. Oke, kalau gitu tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut dan bangun. Oh gitu jadinya ya. Oke, sekarang gini deh Mas, gue penasaran sama lu. Lu duduk di sini deh. Hah? Emang saya juga harus gitu? Iya. Ayo kamu juga. Oke, siapa takut? Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati ini. Keluarkan yang mulut deh. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sukses saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, tadi udah mendengar unek-unek istri ya. Kenapa lo maksain kehendak lo ke istri itu apapun, dari makan bubur, pilihan presiden, segala macem. Selalu maksain apa yang harus sesuai dengan lo inginkan, istri lo harus ikutin. Kenapa? Iya, gini loh Mas Uya. Balik lagi, saya kan memimpin di rumah tangga. Iya. Saya pengen apa yang saya pilih, istri harus ikut. Iya. Harus ikutin apa yang saya kasih tahu, harus nurut biar nggak jadi istri durhaka. Ya kalau istri yang baik nggak mau durhaka, harus ikutin apa kata suami. Oke, sekarang pertanyaan gue, lo milih Anies, istri lo milih Prabowo. Kenapa lo harus istri lo ikut milih Anies juga? Ya kalau Anies kan udah kelihatan nih pas lagi pidato, ya kan, omongannya baik, ya kan, cerdas, dia pasti bawa kita ke jalan yang baik. Terus kalau pidato juga dia pinter ngomongnya. Pinter ngomong juga belum tentu ada actionnya kali. Oke, tenang. Kita harus hargain dia juga. Sekarang pertanyaan saya, kenapa lo nggak suka sama Prabowo? Nah, Prabowo, Pak Prabowo itu kan sukanya joget-joget. Coba ngajarin kita apa nantinya? begitu kan dia nggak cuma joget-joget doang, yang lain juga ada. Yang lainnya apa coba Mas? Prabowo itu tegas, disiplin. Mau jadi apa negara kalau dipimpin sama yang kelemar-kelemar? Ini harusnya program debat presiden atau mungkin program kampanye terus di acara gue nih ya. Ini dari masyarakat umum soalnya, ya nyata ya kan. Tapi pertanyaan gue, 5 tahun yang lalu lu katanya pilih Prabowo. Iya, tapi kan jujur nih Mas ya, kan Pak Prabowo itu kan udah kalah nih kemarin. Kok mau-maunya nyalonin lagi? Gak ada kapok-kapoknya apa? Gantian lah. Tapi lu 5 tahun lalu pilih Prabowo kenapa gue tanya? Nah, Itu pada 5 tahun yang lalu ribut barbar tuh, berantem terus. Kalau saya nggak pilih Prabowo, saya dimusuhin sama yang lainnya.
Terus kamu kesel waktu 5 tahun yang lalu kalah Prabowo sama Jokowi? Ini Mas, kemarin pas Pak Jokowi menang, dia kan loncat-loncat tuh, teriak-teriak Iya. tuh. Menang, kayak ngeledek saya dia. Coba, itu kan istri durhaka begitu. Oh, kesel tuh. Iya Mas. Itu kan Mas Uya kayak gitu aja lebay dibilang istri durhaka. Kalau saya jelek-jelekin dia, baru jadi istri durhaka. Terus Mas Uya, itu kan 5 tahun yang lalu tuh, pas pemilihan DPR, dia kan golput tuh. Istri kamu? Iya, Ya golput lah, DPR nggak ada yang gue kenal, ngapain gue milih? Oke, terus habis itu? harusnya dia milih dong. Kan udah gua kasih tahu calonnya siapa, pilih yang mana. Harusnya dia pilih itu. Harusnya dia kan pilih calon DPR yang saya kasih tahu, Mas. Halah, calon yang lu kasih tahu aja lu kalah, nggak menang. Nggak kepilih? Enggak. Marah-marah dia. Tapi emang bener sih. Kita harus memilih calon DPRD yang kita kenal dan tahu sepak terjangnya, harus tahu orangnya siapa. Bener. Karena kalau kita nanti ngadu, menyalurkan aspirasi harus tahu kemana. Jangan sampai kita asal nyoblos, habis itu bingung minta tolong kemana ya gitu. Bener nggak? Terus masalah makan bubur gitu. Lo katanya suka bubur yang nggak diaduk, bini lo diaduk. Terus lo kesal marah, itu gara-gara itu dong, lo suka ribut emang? Iya, Mas. Bubur tuh kan udah dibikin bagus bentuknya. Sekarang mau makan diacak-acak. Coba, mana enak buburnya? Norak banget sih dia. Jadi gara-gara itu, lo masalah sepele gitu yang beda prinsip kecil gitu aja lo ribut itu. Iya, Mas. Pokoknya sekecil apapun, dia harus ikut saya. Nggak boleh beda. Nggak boleh beda. Iya, Kayak tadi soal istri lo manggung. Lo suka nggak istri lo manggung jujur? jujur sih, Mas. Saya sih suka. Karena dia bisa bantu perekonomian kita. Tapi, ya satu sisi saya cemburu. Karena kadang-kadang yang nyawer itu berlebihan nyawernya. Deket-deket, nempel. Kan saya cemburu, Mas. Dan lo nyuruh istri lo berhenti kerja gitu. Saya juga nggak mau istri saya berhenti kerja. Nanti tambahan uangnya dari mana lagi kita, Mas? Oke, jadi lo pengennya istri lo kerja tetap, Iya, pengen tetap kerja. tapi jangan disawer. Disawer boleh, tapi sama-sama jaga. Oke, sayang nggak sama istri lo jujur? Saya sayang banget sama istri saya, Mas. Dia nemenin saya dari nol. Makanya saya nggak mau banget setiap perbedaan jadi masalah buat kita, Mas. Lah kan kamu yang selalu setiap kita berbeda kamu ngajakin ribut. Tapi kan kamu yang setiap perbedaan yang ngajakin ribut kamu, gimana sih? Iya, maksudnya bukan begitu. Supaya pilihan kita sama. Kamu nurut sama pilihanku. Mas Oya tolongin dong cuci otaknya biar nggak kayak gini. Gitu ya? Oke, jadi harus sama pilihan istri menurut kamu gitu? Iya, Mas. Harus sama. Susah, dia udah prinsip yang ya kita juga harus menghargai prinsip dia, cuma walaupun menurut gue ngaco sih ya. Oke, sekarang gini deh, ini denger, mudah-mudahan masuk sugesti gue gini. Mas, setiap orang tuh dilahirkan dengan karakter dan juga isi kepala yang berbeda-beda. Gak ada manusia yang sama. Orang kembar pun pasti punya pikiran yang berbeda. Nah, kalau kita mencintai seseorang, artinya kita harus menghargai perbedaan yang ada pada pasangan kita. Kalau kita tidak bisa menghargai perbedaan yang ada pada pasangan yang kita cintai, artinya kita tidak mencintai orang tersebut. Kalau kita mencintai orang tersebut, artinya perbedaan yang ada di pasangan kita, kita harus bisa hargai. Kita harus bisa menerima perbedaan yang ada di pasangan kita dengan kita. Kita harus bisa menghargai itu. Nah, contohnya soal pilpres. Saya ini berbicara dari pilpres 5 tahun yang lalu. Ada kampret cebong, orang berantem dari keluarga, keluar grup WhatsApp, suami istri, ada anak sama mantu, mertuanya jadi ribut gara-gara pilihan presiden beda, ya. Sampai sekarang yang dulu berantem masih berantem,
Sementara Pak Prabowo, Pak Jokowinya satu temenan, ya kan? Sekarang udah baik-an, malah baik banget. Sementara kalian dulu masih yang dulu masih berantem. Pemilu itu cuma sementara, Mas. Pilpres cuma sementara. Tapi persahabatan, persaudaraan, keluarga itu selamanya. Jadi jangan jadikan Pilpres atau pilihan pileg ini sebuah berhala baru yang harus kalian sembah-sembah. Itu seolah-olah ini berhala baru, ya, yang akhirnya jadi bikin berantakan. Nggak usah lah. Udah santai aja, pemilu yang gembira. Ini juga saran saya pada seluruh capres dan partai-partai yang ada, ya kan. Pemilu itu harus dilakukan dengan cara riang gembira. Fokus sama program kita masing-masing, sama visi kita masing-masing. Tidak usah menjelekan pasangan lain. Karena kalau kita menjelekan pasangan lain, calon lain, kita akan lupa sama program kita sendiri. Percaya deh, yang akan menang nanti adalah presiden yang fokus sama programnya. Bukan calon presiden yang kubunya menjelek-jelekan atau cari kelemahan-kelemahan di yang lain. Itu udah hukum alam lah. Masyarakat kita udah pintar. Dan jadi udah perhargaan perbedaan. Biarin aja. Kamu suka Pak Anies, istri kamu suka Pak Prabowo, yang lain suka Pak Ganjar. Udah masing-masing punya pilihan. Yang jangan jadi gara-gara itu ribut. Bodoh kalau orang ribut gara-gara itu, bodoh. Bukan bodoh lagi, tol. Sekarang gue tanya, kalau andai kata nanti Pak Anies menang gitu, kamu bakal ngeledek istri kamu gak? Ya iyalah Mas, saya pasti akan ngeledek dia. Itu kan pilihan saya. Menang lagi. Hahaha. Tapi kalau sampai Pak Anies kalah sama Prabowo, ayo. Nggak mungkin kalah Mas. Pasti pilihan saya menang kali ini. Dia juga 5 tahun lalu ngomong begitu, Mas Uya. Tapi kalah. Kalah menang, kita lihat saja nanti. Yang jelas, yang menang tuh putra terbaik bangsa. Oke. Kalau begitu, Mas, yang mudah-mudahan masuklah ada sugesti saya ya. Tarik napasnya dalam dari hidung, keluar dari mulut dan bangun. Saya ngapain tadi, Mas Uya? Itu sih sepele banget, receh banget sih ya. Kamu ngapain? Oke, ya udah gini aja ya, Mas. Nanti kita ini ya, kita ngobrol politik nih di sini nih, di luar acara ini, ya. Ya, kita diskusi politik. Kebetulan gue sarjana ilmu politik, Universitas Indonesia, ya. Siapa Mas Uya? Pilih gue nggak kira-kira jadi DPR RI? Pilih nggak ya? Oke, Pilih. belum terketuk jiwanya. Ya. Oke, ya udah. Kalau begitu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coblos nomor 2 Uya Nasir Uya. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.